Welcome to the Museum Mandiri. Today, we're going to explore one of the most fascinating chapters in world history, the Spice Road, or Jalur Rempah. Museum Mandiri yang terletak di Jakarta bukan hanya menyimpan koleksi sejarah Indonesia, namun juga menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang rempah-rempah yang melintasi samudra dan mengubah peradaban dunia. Pada abad ke-15 dan 16, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala menjadi komoditas yang sangat berharga. Para pedagang Eropa seperti Portugis dan Belanda datang ke Indonesia mencari kekayaan yang tersembunyi di pulau-pulau tropis ini. Mereka menempuh perjalanan jauh menggunakan peta dan kompas untuk menemukan jalur baru yang menghubungkan Asia dan Eropa. Saya tahunya karena rempah-rempah itu bermanfaat untuk kehidupan, untuk kebutuhan, dan banyak manfaatnya. Indonesia kan terkenalnya kayanya karena rempah-rempah itu, makanya kita dulu dijajah sama orang Belanda, sama pokoknya negara lain dijajah itu karena kita kaya dengan hasil rempah-rempah itu. Di Museum Mandiri, kita dapat melihat rempah-rempah yang menjadi primadona dunia. Cengkeh dari Maluku, pala dari Banda, dan lada dari Sumatera adalah 3 di antara sekian banyak rempah yang membuat Nusantara menjadi pusat perhatian dunia pada masa lalu. Perjalanan perdagangan rempah bukan hanya tentang komoditas, tapi juga tentang pertualangan dan keberanian. Kapal-kapal layar yang membawa barang dagangan ini menempuh rute yang panjang dan penuh tantangan, melewati samudera luas dari Maluku ke Eropa, lalu kembali lagi ke Timur Tengah dan Afrika. Oke, karena jalurnya melewati laut ya, jadi peradabannya lebih banyak di area pesisir laut ya, itu yang lebih ramai. Terus rempah-rempahnya juga banyak diperdagangkan di pesisirnya ya. Jadi ya lebih banyak ya peradaban itu yang di air-air. Untuk yang ke darat mungkin agak jauh jadi kurang. Menurut saya seperti itu. Namun, rempah-rempah juga membawa dampak besar bagi sejarah kolonialisme di Indonesia. Pada abad ke-17, Belanda mendirikan VOC dan menguasai jalur perdagangan rempah yang mengarah pada eksploitasi tanah dan rakyat Indonesia. Perekonomian rempah kemudian melahirkan ketegangan dan konflik yang tak terelakkan. Meski sejarah perdagangan rempah ini telah berlalu, warisannya tetap hidup dalam budaya Indonesia. Rempah-rempah kini menjadi bagian tak terpisahkan dari masakan dan kehidupan sehari-hari, membawa rasa, aroma, dan kekayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jalur rempah bukan hanya perjalanan perdagangan, tetapi juga kisah tentang pertemuan berbagai budaya, penjelajahan laut, dan perubahan besar dalam sejarah dunia. Melalui Museum Mandiri, kita dapat merasakan bagaimana rempah-rempah Nusantara membentuk dunia dan bagaimana warisan tersebut tetap hidup hingga kini. Museum Mandiri mengajak kita untuk mengingat perjalanan panjang ini dan untuk terus melestarikan warisan berharga yang telah membentuk identitas bangsa. Menurut saya bagi para pelajar zaman sekarang, terutama para kalian-kalian ini harus mempelajari sejarah secara keseluruhan. Karena apa? Karena sejarah itu merupakan berkesinambungan. Jangan hanya pelajari tentang rempah saja, tapi mempelajari sejarah Indonesia secara keseluruhan. Biar para pelajar tahu bagaimana sejarah Indonesia itu terbentuk. Kita aja sih. Ya, makasih.
Jalur Rempah, sebuah kisah sejarah yang tak lekang oleh waktu.